Hi, I'm Ronald Ishak, founder and CEO of Hacktivate. Want to learn more about Hacktivate? Let's go find out. Nama Hacktivate diambil dari hacking dan activating, yang berarti mengaktifkan. Kami menciptakan talenta digital dalam kurun waktu singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. Sedangkan angka 8 mencerminkan pembelajaran intensif hampir 9 jam sehari, 5 hari seminggu. Karena itu disebut bootcamp. Metode belajar di Hacktivate jauh lebih padat dan cepat. Visi kami adalah mentransformasi pemula dalam hitungan minggu menjadi talenta digital yang tidak hanya siap kerja, tapi juga mampu berkembang mengikuti perkembangan teknologi agar bisa sukses dimanapun mereka berkarir. Kami memiliki misi untuk meningkatkan taraf hidup dan karir banyak orang menjadi lebih baik. Hai, saya Riza Fahmi, co-founder Hacktivate Indonesia. Hacktivate kami dirikan untuk menumbuhkan talenta digital terlatih dan kompeten karena kami melihat adanya gap antara kebutuhan talenta digital dan sumber daya manusia yang ada. Jadi dengan adanya Hacktivate ini diharapkan dapat mengisi gap tersebut. Kami ingin memastikan perusahaan-perusahaan yang ingin go digital mendapatkan talenta yang tepat untuk mengembangkan bisnis mereka. Sejauh ini kami memiliki lebih dari 1.250 lulusan dari program Full Stack JavaScript yang 98% diantaranya telah sukses berkarir di industri digital. Dengan formula yang sudah teruji, kami juga mengembangkan metode belajar bootcamp yang fokus kepada data science dan digital marketing. Sampai saat ini, Hacktivate sudah memiliki 750 lebih hiring partner yang siap merekrut lulusan kami setelah lulus. Hal itu akan membantu para alumni kami untuk mendapatkan pekerjaan impian mereka. Selain itu, kami juga memiliki part-time program dan juga corporate training yang sukses diikuti oleh lebih dari 2.400 siswa dan 60 perusahaan besar di Indonesia untuk upskilling di industri digital. Rata-rata yang dari Hacktivate di sini dia mampu mempelajari hal-hal yang baru dengan baik sih menurutku. Soalnya rata-rata kan orang dari masuk ke sini itu mungkin mereka belum tahu bagaimana life cycle development-nya, bagaimana cara pengimplementasiannya, bagaimana collapse dengan tim dengan baik begitu. Willingness to learn-nya beda dengan teman-teman yang dari Hacktivate yang sangat tinggi, pengen tahu gimana caranya untuk achieve goals A, B, C, D dengan cara apapun. Nah dari situ mereka punya sesuatu untuk exploring yang belum pernah dibuat. Nah itu yang bikin mereka itu grow dengan baik sih di sini. Kalau dilihat dari beberapa bootcamp yang lain, memang yang membuat kita sampai sekarang bekerja sama dengan Hacktivate karena kita lihat bedanya talentnya di sini lebih kuat sih, dari tahan banting dan skillsnya lebih memadai juga ya. Lalu udah 2 tahun kita juga kerja sama dengan Hacktivate dan so far kita udah hire sekitar 22 talent dari Hacktivate dan itu semuanya memang bagus sih gitu. Sebagai coding bootcamp pertama di Indonesia, Hacktivate telah meraih banyak prestasi, seperti Coding Bootcamp terbaik di Jakarta berdasarkan laporan Course Report di tahun 2020-2021. Hacktivate juga Coding Bootcamp pertama di Asia yang terdaftar dalam CHEER, laporan standar yang digunakan sekolah coding dunia dalam memberikan transparansi hasil belajarnya. Berdasarkan laporan CHEER 2021, Hacktivate menjadi coding bootcamp dengan lulusan terbanyak di dunia. Hacktivate juga masuk dalam daftar Holonik 50 EdTech terinovatif se-Asia Tenggara. Bahkan Hacktivate terpilih dalam program Google for Startups Accelerator 2021 karena memberikan solusi bagi pertumbuhan talenta-talenta digital dengan memberikan pelatihan developer untuk pemula dan menghapus tantangan finansial dalam pendidikan melalui Income Share Agreement atau perjanjian bagi hasil. Dalam beberapa tahun terakhir, Hacktivate juga telah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan ternama dan pemerintahan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Contohnya seperti bekerja sama dengan Kartu Prakerja
untuk memberikan pelatihan kepada para pekerja UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 agar memiliki skill yang dibutuhkan di industri saat ini. Kemudian, Hactivate juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka untuk melatih para mahasiswa yang ingin terjun di dunia industri digital. Hactivate juga berkolaborasi dengan Gojek, Aman, BFI Finance, Siloam Hospital untuk memberikan program beasiswa bagi mereka yang ingin berkarir atau karir switch menjadi seorang developer. Dan Hactivate juga menjadi official partner untuk Facebook atau Meta untuk menciptakan para kreator AR dan AR marketplace di Indonesia. Dengan pencapaian tersebut, kami yakin beberapa tahun ke depan Hactivate bisa menciptakan ekosistem untuk menumbuhkan talenta-talenta digital terlatih dan menjadi penghasil talenta digital terbesar di Indonesia. Dengan menambah kampus di beberapa kota di Indonesia yang banyak menghasilkan talenta digital berbakat, kami tidak sabar untuk memberikan lebih banyak lagi kontribusi dalam mencetak talenta digital di Indonesia. Bersiaplah mewujudkan ekosistem talenta digital yang lebih baik bersama Hactivate. Ini bukan soal janji, tapi dedikasi kami untuk membantu setiap lulusan Hactivate mencapai karir impian mereka. Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja, apakah sudah sesuai dengan standar industri. Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview? Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan "Wih", seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, "Nama saya Indra, biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara." Tapi lebih baik menjawab, "Saya Indra, background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hactivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer." Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on! Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Hactivate sekarang! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo, apa kabar nih teman-teman? Boleh dong ramein kolom chat. Aku mau tahu sekarang teman-teman tuh lagi di jalan atau ada yang udah sampai rumah nih. Karena tadi kayaknya ada yang lagi di jalan, jalan kaki. Tadi aku lihat ada yang open cam, lagi jalan kaki. Coba boleh teman-teman ada yang mau kasih tahu teman-teman lagi di jalan atau ada yang udah di rumah? Masih di kantor bahkan, Kak Ziki. Yang lainnya di mana nih? Apakah ada yang masih di kantor? Mungkin Kak Ziki lagi lembur atau memang sengaja mau ikut acara hari ini sambil di kantor aja gitu. Teman-teman yang lain gimana?
sudah di rumah. Oke. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang masih di jalan ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena sudah, berkenan join di event, Learning with Alumni malam hari ini. Walaupun teman-teman lagi di jalan, masih di kantor, dan ada yang udah di rumah mungkin. Selamat beristirahat untuk yang udah di rumah sambil belajar ya. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya sudah mau join di event kita hari ini. Mungkin perkenalkan dulu, aku Feni yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Dan mungkin sekedar info, hari ini aku mau kasih 3 free online course Udemy untuk teman-teman yang hari ini aktif dari awal acara sampai akhir acara. Nanti kita tuh akan ada sesi Grow with Activate 1, ada sesi workshop, juga ada sesi Grow Activate 2. Nah, nanti di semua acara itu aku akan lihat siapa yang paling aktif akan mendapatkan hadiah free online course Udemy by Hacktivate. Nanti nanti pemenangnya akan aku umumin di akhir acara, itu. Oke. Nah, aku mau tahu nih, di sini teman-teman, apakah semuanya sudah bekerja atau teman-teman ada yang masih kuliah atau bahkan ada yang masih sekolah? Boleh dong di kolom komen dicatat, diketik, sorry. Mahasiswa, mahasiswa, Kak. Mahasiswa, ini rata-rata yang mahasiswa ini fakultasnya apa nih? Apakah IT, bersinambungan dengan IT, atau ada yang sebenarnya aku anak akuntansi, Kak, tapi kayaknya mau setelah lulus join ke bootcamp, asik. Atau aku mau pindah ke dunia IT gitu. Semester 2 informatika, geologi, wah kayak Nuar nih mau pindah ini nih, kayaknya mau switch karir ya. Elektro, wah wah nggak semuanya anak IT ya ternyata ya. Oke, baru tahu. Oh, oke. Oke teman-teman, semoga kuliahnya, lancar ya. Kalau misalkan teman-teman yang mau switch karir boleh banget lewat Hacktivate. Oke. Nah, tadi aku udah bilang kita akan ada sesi Grow with Hacktivate 1 bersama tim Hacktivate. Nah, sekarang aku mau panggilin Kak Yara selaku tim admission Hacktivate untuk, sedikit spill-spill nih ke kita. Akan ada apa aja sih di Hacktivate. Halo Kak Yara. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat malam semuanya, teman-teman. Malam. Suaraku sudah kedengaran dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, thank you ya teman-teman sudah join di sesi sore hari ini, malam hari ini. Paling aku mau info sedikit gitu ya ke teman-teman. Nanti di akhir aku izin untuk infoin kalau misalkan di Hacktivate itu sekarang lagi ada scholarship yang pertama. Nah, scholarship-nya itu bisa untuk yang full stack JavaScript sama data science. Kemudian nanti juga ada scholarship Night Bootcamp. Kemudian nanti seperti biasa kita ada info 1 jam belajar. Nah, oke, kenalan dulu yuk. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya dan malu gitu ya, teman-teman bisa join ke Menti, scan barcode yang di sebelah sini, atau masuk ke @menti.com pakai kodenya 8422 1099. Nanti di sesi Grow with Hacktivate akan aku jawab gitu. Nah, teman-teman bisa join dulu ke Mentinya ya. Nah, dan tulis pertanyaannya dan kekepoannya terhadap Hacktivate, terutama biasanya nanya-nanya scholarship, trial, kemudian pengen visit, ada program apa saja. Nah, itu boleh teman-teman tulis. Tapi kalau misalkan nggak mau join di Menti, teman-teman bisa tanya pada saat sesi Grow with Hacktivate after ini. Gitu. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih, Feni, untuk ikut sesinya kali yuk. Oke, oke, mau menti dulu?
Tapi join dulu teman-teman nih kayaknya. Nah, giniin dulu nih. Nah. Oke, masih dikit banget nih yang join Menti. Kalau gitu sedikit pusing mau langsung nulis ya. Oke. Yuk tulis teman-teman. Jadi sebelum berpusing-pusing ria juga sama kali yuk, tulis dulu deh di sini. Tenang. Lagi lelah tapi excited. Lelah, letih, lesu. Teman-teman daripada ngetik di sini kemudian ketinggalan, mending join di Mentinya Hactivate ya. Merasa oke. Ini udah ada yang tanya di sini, apakah ada Kak, saya kerja sampai malam, belajar dari jam 9 ke atas. Oke, ini yang nanya nanti keep dulu ya pertanyaannya, akan aku jawab pada sesi Grow with Hactivate. Oke, satu kata yang terlintas ketika mendengar Hactivate. Silahkan teman-teman. Aku juga baru pulang dari kantor nih. Bootcamp. Hah, lucu banget. Bootcamp, betul. Yuk, yang lain. Atau ada yang belum tahu nggak? Penasaran. Thank you ya, sudah penasaran sama Hactivate. Kerja. Oke, nanti kita bahas ya, apa saja sih fasilitasnya di Hactivate, sehingga teman-teman ketika mendengar Hactivate langsung kepikiran, oh kerja, oh profesional. Oke, pengen join. Kenapa tertarik belajar JavaScript? Oke, karena banyak banget gitu ya, dan rata-rata programnya di Hactivate itu pada pengennya tuh JavaScript. Ramai banget kalau ada technical workshop atau 1 jam belajar JavaScript. Boleh teman-teman pilih kenapa pengen belajar JavaScript. Supaya nanti Kak Liu juga tahu nih, kenapa sih teman-teman pengen belajar tentang JavaScript. Yang memimpin adalah topik pembelajaran yang menarik. Waduh, apakah sudah mendapatkan silabusnya Hactivate? Prospek karir, oke nanti bisa sharing-sharing juga ya sama Kaliu, karena Kaliu juga alumni di Hactivate, kemudian kalau nggak salah sekarang posisinya sudah cukup oke ya Kaliu. Kemudian meningkatkan skill, karir switch sama mengikuti tren terkini. Oke, bisa di next. Ketika join bootcamp, apa yang menjadi pertimbangan? Apakah mahal, Kak? Atau fasilitasnya, Kak, yang masih jadi pertimbangan? Atau kurikulum yang diajarkan? Silakan teman-teman bisa pilih ya. Oke, masih rata nih. Tidak ada yang memimpin. Oke, kurikulum yang diajarkan. Baik. Kemudian fasilitas penyaluran kerja, karir service, dan lain-lain. Oke. Yang merah biaya. Oke, tenang saja teman-teman. Next-nya, oh tadi udah ada yang nanya satu ya, tapi kalau teman-teman mau bertanya, bisa diketik, kemudian nanti kita akan jawab pada saat sesi Grow with Hactivate. Gitu, jangan kemana-mana, join sampai akhir, karena nanti juga ada hadiah yang diumumin gitu ya sama Mbak Feni. Enjoy teman-teman untuk sesinya, jangan lupa nanti di akhir aku akan infoin terkait scholarship sama trialnya Hactivate, dan ada beberapa fasilitas sama special price gitu. Aku kembalikan lagi ke Feni. Thank you ya teman-teman, join sampai akhir ya. Oke, terima kasih Kak Yara. Oke, nah tadi Kak Yara udah tanya-tanya sama teman-teman juga nih ya, teman-teman tuh aktivitasnya apa, terus, kenapa ingin join di, event hari ini gitu ya. Nah, sekarang mungkin tadi Kak Yara juga udah spill kalau Kaliu ini adalah alumni kita. Nah, sekarang udah ada Kaliu nih. Halo Kaliu. Halo Kak Feni, halo teman-teman Oke. semua. Nah nih teman-teman, dari tadi udah mulai nggak sabar nih Kak untuk belajar. Mungkin boleh Kak sedikit ceritain dulu tapi ini Kak, sebelum join di bootcamp Hactivate, Kakak tuh kerjanya apa sih atau background-nya apa sih? Oke, sebenarnya kalau sebelum join di Activate, aku tuh instruktur drone ya, mainin drone dulu, mapping dan sebagainya. Jadi brandingnya memang udah drone sih dari dulu. Switch karir sejak di Activate. Oke, nggak apa-apa Kak, kita sama. Aku juga masuk Hactivate kemarin lewat jalur switch karir.
Gitu. Oke, teman-teman, berarti, yang di sini nih mungkin kalau misalkan tadi banyak ya, Kak, soalnya, yang memang mereka kayaknya nih mau switch karir gitu. Karena dari background, pendidikannya juga sebenarnya nggak masuk nih sama IT gitu. Mungkin boleh Kak Liu untuk langsung aja kita mulai untuk sesi workshop-nya. Silakan. Oke, thank you Kak Feni. Selamat malam teman-teman. Kita mulai aja ya. Jadi sebenarnya ini mau sekedar sharing aja ke teman-teman bahwa ada beberapa tools untuk bikin sesuatu lah ya, bikin sesuatu entah itu website, aplikasi atau apapun itu. Sebelum itu mungkin biar lebih akrab, ketik dong ini teman-teman dari kota mana aja nih yang ada di sini. Sambil saya kenalan ya. Jadi nama saya Liu Purnomo. Saya asli Kalimantan Barat, saat ini tinggal di Jakarta. Kalau ada teman-teman yang, wah ada yang dari Berau nih, Berau Kaltim. Kebetulan kita ada site juga di Kaltim. Ada yang dari Jaktim, mantap nih. Sidoarjo, waduh jauh banget ya. Jakarta Barat, Parung Panjang, wes mantap. Ini yang Jakarta nih bisa kapan-kapan kita kopdar ya. Kebetulan aku tuh di Hektif itu alumninya tuh angkatan BSD 1. Jadi kampusnya di Green Office Park ya. Jadi teman-teman yang dekat situ boleh tuh kapan-kapan main di situ. Kampusnya modern, ada rooftop, enak lah di situ. Dan teman-teman bisa kayak mau berkunjung gitu ya, sekedar lihat-lihat gitu. Ntar ada ditemenin sama Mbak Feni atau teman-teman di sana ya. Nih ada Mas Afik nih dari Tangsel ya. Oke, kita mulai aja. Izin share screen ya. Nah, kita tuh mau bikin apa sih sebenarnya? Kita mau bikin API simple. Jadi API itu teman-teman seperti apa ya, komunikasi lah ya, media komunikasi dalam dunia sehari-hari. Walaupun kalau orang ngomong API itu paling sering diistilahkan tuh sesuatu yang seperti proses kita di restoran gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nih datang ke restoran terus memesan sesuatu ke waitersnya kan. Nah, waiters itu dianggap sebagai API, teman-teman sebagai klien. Lalu nanti si waiters ini akan mencatat pesanan teman-teman dan balik ke dapur. Nah, dapur itu dianggap sebagai back end. Di dapur kemudian pesanan teman-teman diproses kan. Nah, itu ada proses baliknya lagi. Nanti setelah pesanan diproses, nanti si waitersnya balik lagi ngantar pesanan teman-teman. Nah, itu adalah proses dari sederhana dari analogi sebuah API. Gitu. Nah, malam ini kita akan buat API simple. Itu kayak code sederhana gini ya. Jadi saya udah bikinin, teman-teman bisa ambil ini ya kodenya yang teman-teman lihat di sebentar nih. Yang teman-teman lihat nih di layar teman-teman, ini kodenya sudah ada di GitHub, jadi bisa teman-teman ambil. Ini ada beberapa fitur ya, kayak misalnya ini nih slideshow nih, jadi dia akan men-slideshow terus-menerus kata-kata kayak gini. Jadi teman-teman misalnya mau wallpaper apa nih biar ada inspirasinya, nah ini bisa nih dipakai nih. Ini ada beberapa fitur kayak ganti tema, misalnya mau jadiin merah, biru, gitu ya. Terus ini mau full screen atau hide full screen-nya bisa diatur di sini. Kemudian, nah ini sebenarnya API juga nih teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat cara melihat API-nya, itu teman-teman bisa lihat di sini nih, API, kemudian quotes gini. Nah, kayak gini nih ya, output dari API itu kurang lebih kayak gini. Biasanya kayak gini ya. Saya sangat senang melihat API yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu ada mengeluarkan panduan untuk Open API-nya mereka gitu. Nah, kenapa senang? Karena menurut saya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu sangat aman, secure, kemudian dinamis dan
memenuhi kaidah-kaidah ini ya, API yang baik dan aman ya. Nah, saran saya kalau teman-teman mau mulai bikin API, mulailah dari yang sederhana dulu, kemudian pelan-pelan ikutin standar-standar keamanan API gitu. Jangan kalau beberapa waktu lalu waktu pembukaan CPNS kan kita ada lihat ini ya, beberapa teman-teman itu nge-share soal API yang kebuka banget gitu ya, nggak ada pengamannya dan sebagainya gitu. Kemudian waktu itu juga ada yang Cortex ya, Cortex itu yang API-nya juga masih banyak celah gitu. Nah, API itu penting banget teman-teman, karena API itu yang menghubungkan antara data teman-teman dengan yang dilihat oleh user gitu. Kadang-kadang kita butuh, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan API itu kita butuh harus bisa mengakomodir semua kebutuhan. Sementara di data itu kan nggak boleh kebuka banget kan. Ini analoginya kayak teman-teman punya berangkas nih, punya uang disimpan dalam berangkas. Nah, si berangkasnya ini kan tentu saja syarat utamanya aman. Tetapi syarat keduanya, kita sebagai pemilik harus bisa akses dong, dan harus gampang gitu mengaksesnya. Karena kalau sulit, siapa yang mau gitu ya, malah nyulitin diri sendiri. Nah, syarat-syarat itu yang harus terpenuhi gitu dalam sebuah API. Makanya malam ini kita coba bikin API sederhana aja. Nanti soal yang ini teman-teman bisa buka di sini nih, ada dokumentasi. Jadi kalau teman-teman nanti bikin API sebaiknya buat dokumentasi juga. Jadi ini saya udah buatin contoh sederhana banget nih API untuk ngambil code sini. Jadi ada API random. Ini kita bisa tes ya. Misalnya kalau saya copy ini, saya buka ke sini. Nah, ini dia akan mengambil data random dari API yang sudah ada. Nih, jadi kita dapat codes dari All-Mic nih. Aku harus menjadi contoh, aku harus menjadi pahlawan yang semua orang bisa kagumi, gitu misalnya. Ini random nih teman-teman. Ini kalau saya klik sekali lagi, harusnya dia beda nih. Nah, tuh. Jadi sekarang dari Jack Ma nih, kesabaran dan optimisme adalah penanda kekuatan. Terus ada fitur misalnya pencarian nih, misalnya saya mau cari yang kategorinya itu adalah kehidupan misalnya. Tuh, keluar yang hanya kategorinya kehidupan nih teman-teman. Tuh. Kalau misalnya author coba ya. Ada nggak author di sini? Kalau kita bisa mencari berdasarkan author, ada. Oh iya ada nih. Coba ya, kita mau cari yang lagi rame sekarang tuh Luffy misalnya. Ini teman-teman ada yang pecinta One Piece Kak? Saya ngikutin soalnya dari dulu waktu jaga warnet, jadi penggemar lama One Piece. Nih ada tidak apa-apa kalah asalkan kamu tidak menyerah gitu. Ini juga bisa di banyak parameternya nih, misalnya limit page ya. Page itu adalah halaman, ini nomor halaman. Ini nggak bisa di page karena hanya satu halaman harusnya. Ada berapa halaman? Oh, ada nih total page-nya ada 4. Berarti kita bisa dikasih nih dan page sama dengan 2. Kita mau ambil yang halaman keduanya gitu. Nih, halaman keduanya ada di sini nih. Kapten bukan yang paling kuat saja, tapi yang paling bertanggung jawab. Gitu. Terus limit, misalnya kalau kita mau ambil limitnya, nih limit tuh jumlah yang dikirim ini ya. Kalau ini sekarang kan limitnya secara default itu dia di 5 nih. Nah, kalau sekarang kita hitung ada 5 data nih, 1, 2, 3, 4, 5. Bagi teman-teman yang belum terbiasa, ini namanya data JSON ya, JavaScript Object Notation. Ini adalah standar API, kembalinya data JSON begini. Yang datanya tuh yang ini nih. Kalau ini metadata, ini biasanya orang beda-beda ya teman-teman untuk mengeluarkan output kayak gini. Oke, lalu ada misalnya sort by ini ngurutin berdasarkan ID, tapi ini ID-nya dinamis kok, jadi nggak terlalu ngaruh gitu. Oke, nah pertanyaannya gimana cara bikinnya? Kita akan coba ya, kita pakai framework namanya Next.js. Nih, teman-teman bisa akses di nextjs.com.org. Nah,
Biasa kan kalau kita ngoding itu ini diajarkan banget di Hektif dulu, kalau ngoding itu selalu lihat dokumentasi resminya ya. Walaupun sekarang banyak AI ya, terus terang AI itu merubah habit orang ngoding gitu. Kalau dulu kita full nyari di dokumentasi, kalau sekarang apa-apa bingung tanya ke AI aja gitu. Dia udah bisa menjawab segalanya. Walaupun eh, kalau saya sendiri cenderung AI itu hanya sebagai asisten aja, jadi nggak kadang-kadang malah banyak hal yang menurut saya AI itu belum belum ngikutin perkembangan teknologi terakhir gitu ya, sehingga ada beberapa yang codingannya yang keliru gitu. Jadi tetap kemampuan basic seperti yang diajarkan di Hektif itu sangat membantu kalau teman-teman sekalipun mungkin udah ada yang pernah bikin gitu, pernah bikin sesuatu eh, tanpa belajar bisa nih gitu karena ada AI gitu ya. Tapi pengetahuan basic itu tetap penting karena kalau teman-teman ngerasain sendiri habis ngoding itu mau ngapain lagi itu yang kemudian kita butuh ide, butuh pengetahuan fundamental untuk kemudian bisa ngelanjutin sesuatu gitu. Kalau sekedar misalnya dari A sampai Z dikerjain AI semua, nah agak susah tuh kalau kita mau nyantolin sesuatu gitu ya ke situ. Oke, nah sekarang untuk get started-nya kita cukup copy paste aja yang ini nih, npx create next app latest yang ini. Tapi syarat utamanya teman-teman harus punya beberapa tools. Yang pertama teman-teman harus punya code editor. Lalu yang kedua teman-teman harus punya terminal gitu ya. Jadi terminal teman-teman bisa dibuka kayak gini, lalu pastikan sudah ada Node.js-nya di situ. Kalau teman-teman bingung, saya udah punya belum Node.js, bisa dibuat gini nih, Node V kayak gini. Jadi ini untuk ngecek versinya nih. Kalau sudah ada, akan keluar nanti versi yang teman-teman install. Lalu bisa cek juga untuk npm v-nya. npm-nya itu Node Package Manager ya teman-teman. Ini untuk manager dari package Node yang kita miliki ini gitu. Nah, kalau sudah punya dua ini, sudah cukup kita bisa mulai nih. Lalu kedua, setelah kita punya Node, kita butuh code editor atau IDE ya. Jadi code editor yang saya pakai adalah Visual Studio Code. Oh ya, kalau teman-teman mau menginstal Node.js-nya bisa dilihat di sini ya. Nanti tinggal sesuaikan teman-teman pakai apa, pakai Windows, pakai Mac dan sebagainya gitu ya. Ini bisa dibuka di sini, nanti bisa diinstal aja nih, ada pilihannya. Karena saya sudah install, tadi sudah dicek, jadi saya bisa buka terminal langsung di sini aja nih, biar gampang langsung di Node.js, langsung di VS Code saya. Lalu saya copy aja yang ini tadi. Ini teman-teman boleh sambil bertanya ya, kalau itu tolong nanti Kak Feni mungkin ya, kalau ada yang bertanya tolong diinin, karena saya hide nih floating control meetingnya, biar nggak ganggu layarnya soalnya. Nanti kalau ada yang bertanya tinggal diinin aja, mungkin bisa di chat dan sebagainya. Oke, ini kalau saya hit nih, tekan enter. Tadi saya copy paste di sini, saya tekan enter. Lalu dia bertanya nih, mau kita namain apa projectnya ini gitu. Oke, karena ini kita akan buat Codes API, jadi kita buat ini aja nih, Codes API gitu. Nah, kenapa Next.js? Apa sih Next.js itu? Next.js itu adalah sebuah framework yang dimiliki oleh React. Si React ini sebenarnya dia adalah library JavaScript, walaupun sekarang banyak orang bilang dia framework ya, karena udah banyak banget library bantuan. Jadi banyak yang bilang React itu framework, dan kita nggak akan memperdebatkan itu apakah dia library atau framework. Tapi kalau saya sendiri memang dari dulu mengenalnya sebagai library gitu ya, library JavaScript. Kemudian kalau kita di Hektif kita diajari pakai React, walaupun sekarang kayaknya udah ada kurikulum yang pakai Next.js ya. Jadi Next.js ini lebih powerful lagi karena dia bisa menghasilkan back end dan front end.
Oke, ini saya buat Couch API, kita sambil cerita sambil install ya. Lalu dia nanya mau pakai TypeScript atau tidak. Kalau kita jawab tidak nih, dia akan pakai JavaScript. Oke, biar agak beda, kita akan pakai TypeScript aja nih, biar gampang ya. Sebenarnya TypeScript itu ada yang bilang lebih susah. Sebenarnya lebih gampang kalau menurut saya, karena dengan TypeScript itu kita dibantu gitu untuk tahu itu error atau enggak gitu ya. Sebentar ya. Dengan TypeScript ini kita dibantu kalau misalnya ada yang error dan sebagainya, jadi nggak nunggu build dulu baru kita tahu oh ada error nih, tapi sebelum itu udah dapat link-nya gitu ya. Teman-teman juga bisa akses nanti setelah ini di liupurnomo.com, lalu nanti di tutorial ya. Tutorial ada nih membangun API Codes dengan Next.js 15. Nanti ada fundamental-fundamental di sini yang bisa teman-teman baca ya. Di tutorials nih. Bisa teman-teman buka di situ. Ini website saya ya. Dibuat pakai Next.js nih teman-teman. Webnya kayak model desktopnya Max ya. Ini iseng-iseng aja nih bikin. Nanti kalau saran saya kalau teman-teman mau mulai jadi developer harus sering-sering bikin sesuatu gitu. Sorry. Sorry. Oke, ini kita akan pakai TypeScript. Lalu pakai S3 enggak? Saya jawab iya saja. Jadi biar dibantu nanti kalau ada error-error ya. Apakah pakai Tailwind CSS? Nah, Tailwind CSS itu adalah sebuah library CSS ya. Jadi dengan Tailwind itu kita juga dibantu untuk bikin styling lebih simple gitu ya, lebih gampang. Nggak harus mendefinisikan misalnya kayak background color dan sebagainya. Nanti kita lihat deh di prakteknya gitu ya. Lalu apakah kita mau pakai src sebagai directory? Saya jawab iya saja biar lebih termanage gitu ya. Apakah mau pakai app router? Yes juga, kita pakai app router. Jadi si Next.js ini bisa app router, bisa pages router. Kita akan pakai app router. Lalu kita akan pakai turbo pack. Ini turbo pack nih baru nih dari sorry. Nah, ini import alias ini saya akan pakai no, kita nggak akan memodifikasi, jadi pakai default aja. Nah, oke. Ini tunggu prosesnya. Jadi si Next.js ini teman-teman bisa bikin aplikasi yang powerful banget gitu ya. Tinggal nanti imajinasi teman-teman aja yang membatasi yang bisa teman-teman bikin gitu ya. Bebas banget ya, kebuka banget, bisa bikin banyak hal, bener-bener kayak ini, kayak apa ya, teman-teman dikasih kanvas kosong aja gitu, jadi bisa bikin sistem, bisa bikin SaaS, pokoknya powerful banget deh. Jadi teman-teman tuh kalau mau bikin apa-apa pakai Next.js itu cukup lah ya. Kita nggak akan perdebatkan soal bahasa yang paling bagus dipakai apa gitu ya. Tapi kalau saya bicara dari developer, saya juga seseorang yang otodidak ya teman-teman. Saya mulai belajar pakai dulu
pertama kali belajar, saya tuh ngikutin banget YouTube-nya Pak Dika, Pak Sandika Gali, mungkin teman-teman juga pengikut beliau gitu, pengikut Pak Dika udah kayak mazhab ya sekarang ya. Ngikutin Pak Dika dan saya ke Hektif juga gara-gara Pak Dika nih. Jadi waktu itu Pak Dika tuh bikin ikut kayak jadi pembicara gitu di Hektif. Nah karena ada Pak Dikanya ya udah saya daftar aja ke Hektif. Dulu mah nggak paham nyari bootcamp tuh harus kemana gitu. Cuman karena ada Pak Dika waktu itu datang ke Hektif ya udah kita daftar di Hektif. Ya keterusan jadi developer gitu. Nah, kalau teman-teman ngikutin banget Pak Dika dulu kan beliau tutorial-tutorial di YouTube-nya kan semuanya PHP ya. Ada Laravel dulu, Code Igniter dan sebagainya. Nah, saya juga ngikutin beliau gitu. Jadi mulai dari PHP juga ada beberapa lah aplikasi yang tools-tools yang saya bikin pakai PHP gitu. Teman-teman bisa lihat di GitHub saya uh, di website saya ada link GitHub, lalu Instagram saya di @liupurnomo. Nah, itu teman-teman bisa follow juga. Malah promosi ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini kita udah install. Yang ini yang kita install tadi. Oke, saya akan masuk ke situ. Saya cd ke quotes API. cd itu change directory ya teman-teman ya, mengubah directory-nya. Jadi sekarang saya berada di quotes API yang ini. Nah, teman-teman, ini udah bisa saya jalankan sebenarnya nih. Kalau saya npm run dev, nah ini jalanannya dari mana nih? Lihat di sini teman-teman. Di sini ada untuk dev-nya nih. Jadi next dev, turbo pack. Jadi saya jalankan npm run dev. Ada di package JSON ini teman-teman ya. Nah, katanya udah jalan nih proyek kita di localhost 3000 gitu. Kita coba ya, kita coba ketik di sini localhost 3000 gitu. Nah, ini udah jalan ya, localhost 3000 kita sudah jalan. Cara membuktikannya nih bahwa ini benar-benar aplikasi yang kita jalankan, kita bisa rubah ya. Itu ada di, ya coba kita baca nih. Get started by editing src app patch.tsx. Oke, kita cari src app patch.tsx. Yang ini datanya berarti. Coba kita hapus nih semuanya nih. Kita hapus sampai bawah. Lalu kita buat div sederhana dulu. Ini benaran patch. Nah, ini kalau saya jalankan, nah ini nggak perlu ngapa-ngapain, dia otomatis berubah gitu ya. Ini namanya hot reload teman-teman. Jadi dia otomatis berubah gitu. Saya akan kiri kanan aja biar gampang dilihatnya. Lalu saya akan hapus beberapa hal, misalnya stylenya ini saya hapus, karena ini default ya, kita nggak perlu styling yang gimana-gimana dulu. Ini juga saya hapus, ini saya hapus. Yang saya pertahankan hanya fontnya ya, biar fontnya tetap pakai itu aja gitu. Ini juga saya hapus. Oke, nah ini jadi putih gitu. Ini di layoutnya ini kalau teman-teman lihat ada metadata di sini. Ini tuh yang teman-teman lihat di sini nih, tuh create next app. Kalau misalnya kita buat routes API, quotes misalnya, atau quotes API aja ya, quotes API gitu. Save. Ini langsung berubah kalau teman-teman lihat nih. Ini description-nya untuk meta sih. Ini nggak perlu kita edit dulu. Oke, kita udah berhasil setup awal. Lalu kita akan buat API-nya. Kan kita bikin API-nya ya. Bikin API-nya. Nah, di si Next.js app router ini, jadi dia punya satu konvensi bahwa sesuatu yang ditulis dengan nama patch ini akan dilihat di sini. Jadi misalnya karena ini adalah main routernya adalah titik awalnya. Jadi semua yang ada di app ini kalau kita bikin folder misalnya contoh nih, contoh. Nah, semua yang ada di contoh ini kalau ada patch, kalau ada tulisan gini tsx,
dia akan menjadi sebuah patch gitu. Jadi kalau misalnya di sini export default function contoh patch misalnya. Saya return si div ini adalah patch nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan strukturnya berarti dari src app contoh kan. Ini kalau saya buat contoh gini, contoh saya enter, dia akan menjadi di sini patch-nya. Jadi semua menjadi patch, ada tulisan patch ini akan di-render di sini sebagai komponen, sebagai sebuah halaman gitu. Kalau ini kita menyebutnya komponen ya. Jadi komponen itu yang mereturn HTML di dalamnya sini. Gitu. Lalu kalau di sini kita tulis routes kayak gini, maka dia akan bisa ditembak sebagai API. Nah, cuman dia nggak boleh ada patch dan routes ini karena saat kita panggil ini, misalnya saya export di sini function get, nah dia akan tabrakan. Misalnya return next response misalnya JSON, jadi harus selalu JSON ya untuk kembaliin misalnya message oke, berhasil. Ini dia akan tabrakan nih saat sini dan dia akan kalah gitu. Akan terjadi error di sini. Nah, kenapa error? Karena dua-duanya ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dia. Oke, biar berhasil selalu kalau API itu konvensinya harus pakai API di sini. Tuh. API begitu kita pindahkan ini ke sini, yang routes tadi kita pindahkan ke situ. Jadi saat saya hit ini API begini, balik datanya data routes ini gitu. Oke, berhasil. Nah, sederhananya seperti itu aja sebenarnya, teman-teman udah berhasil bikin API nih dengan cara begini. Oke ya. Sampai di sini kalau teman-teman mau bertanya boleh ya, silakan sambil bertanya aja nggak apa-apa biar kita sambil jalan sambil diskusi aja. Karena ini kalau source code-nya nanti teman-teman bakalan dapat, jadi nggak usah khawatir. Ini saya kalau kita mau mendalami nggak akan cukup waktunya gitu. Jadi ini aja sambil diskusi nggak apa-apa. Oke, ini ada yang bertanya. Struktur foldernya, oke. Struktur foldernya mulai dari sini ya, yang Codes API ini ya. Atau saya close dulu deh biar kita benar-benar cuma ngelihat foldernya aja gitu, folder kerjaan kita aja. Ada di sebentar. Di sini nih. Nah, ini struktur foldernya tuh kayak gini. Jadi mulai dari, kalau ini di generate otomatis. Ini di generate otomatis saat kita menginstal tadi, udah otomatis ada. Lalu public ini sebenarnya ini data-data yang bisa diakses secara publik, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya taruh nih satu data, misalnya apa ya? Sebentar, saya cari dulu. Oh, nggak ada apa-apa. Saya Oh, ini ada data dari ChatGPT. Oke. Nah, ini kalau saya masukin ke sini, ke public ini. Oke. Ke public ini, lalu saya jalankan ya. Kita coba jalankan lagi tadi. Terminal, bukanya bisa dari sini ya. Ini terminal, saya pakai bus aja. Yang pakai itu gitu ya. npm kan, dep. Oke. Jalan ya. Lalu kalau misalnya kita buka nih data yang di sini, di public ini misalnya saya langsung hit oke.png misalnya.
Nah, itu langsung keluar sini. Cuman ini karena datanya rusak nih. Coba ya, kita lihat yang udah ada aja nih. Misalnya window SPG ya. Yes. Tuh, langsung keluar ya. Jadi semua yang ada di public ini bisa diakses oleh public gitu. Nanti tinggal di-hit aja namanya. Dan nested folder nggak apa-apa. Misalnya di sini biasanya kan dibuat ada images misalnya. Kemudian ada assets gitu ya. Itu bisa gitu. Buat kayak gitu. Dan ini tetap bisa diakses. Misalnya ini saya next SPG ini saya taruh ke aset. Berarti manggilnya ya tinggal dipanggil di sini aja. Aset apa tadi, next ya, next SPG gitu. Nah ini keluar gitu, jadi bisa nested gitu. Sama nih si SRC itu juga gitu, SRC langsung ke siapa, SRC langsung ke app, lalu nanti ada API, lalu ada contoh gitu. Ada, nah ini readme aja, bisa dibaca-baca aja untuk ini petunjuk sih ya. Nanti kita ganti biasanya kalau udah milik kita sendiri, kita ganti sebagai penjelasan dari project itu gitu. Oke, kita masuk ke API tadi ya. Masuk ke API. Lalu sekarang kita akan coba bikin datanya dulu. Nah, bikin datanya langsung di sini aja ya. Misalnya data si quotes ini sederhananya gini aja lah. Quotes. Jadi pertama kita akan mendefinisikan sebuah variabelnya ya. Jadi di React sendiri itu ada 3 cara untuk mendefinisikan variabel. Saat ini udah banyak ya, ada define dan sebagainya untuk mendefinisikan function. Cuman kalau variabel sendiri biasanya ada let, ada const, dan ada var. Nah, let sendiri itu pakai untuk digunakan untuk sesuatu yang bisa berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang let angka sama dengan 3, maka ini angka ini bisa berubah nanti angka sama dengan 4 misalnya gitu. Nah, si angka ini nanti dia berubah gitu. Si angka ini akan saat saya konsol log di bawah sini, konsol log angka, nanti nilainya ini adalah 4 gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa berubah, kita pakai let. Kalau kita pakai const, dia error karena dia katanya tidak bisa di-assign lagi. Jadi karena udah konstan gitu. Konstannya angkanya 3 ya udah 3 aja. Nah, oke. Sekarang kita akan bikin const quotes-nya ya. Sama dengan kita pakai data array. Jadi tipe data itu ada number, ada string, ada object, ada array. Nah, sekarang kita pakai object of array nih. Jadi di dalam array-nya ini, di dalam data array-nya ini ada object yang isinya ada ID di sini, 1 misalnya. Ada teksnya misalnya. Teksnya ini aja, dari Steve Jobs nih, stay, atau kita pakai bahasa Indonesia ya, karena kita pakai bikin API bahasa Indonesia nih. Teruslah lapar, teruslah bodoh. Kemudian Steve Jobs. Lalu kategori deh, kategori ini motivasi ya. Tuh. Lalu yang kedua kutipan apa ini? Oke, ini ada Mas Deden nanya ya, bedanya NPX sama NPM apakah? Kalau NPX itu untuk menjalankan sesuatu yang sudah kita install di dept dependency. Jadi pada saat kita menginstal sesuatu pakai Node Package Manager itu ada dua dia akan masuk ke sini nih, ada ke dependency. Dependency ini dipakai pada saat produksi, ada ke dept dependency yang dipakai pada saat kita melakukan development gitu. Nah, untuk menjalankan ini, misalnya menjalankan Tailwind ini, maka kita bisa panggil npx Tailwind gitu. Atau ini kan kita menjalankan next nih,
bisa menjalankannya pakai npx. Jadi npx itu untuk menjalankan sesuatu yang ada di debt dependency. Lalu oke, kita lanjut ke sini, ID 2, teksnya misalnya apa ya? Kita lihat aja yang di sini ya. Oh ya, ini aja. Aku akan menjadi raja bajak laut. Oke. Di Luffy, kategorinya motivasi juga. Yuk, yang mau jadi bajak laut coba. Oke, kita udah punya 2 nih, cukup ya segini aja ya, biar gak banyak-banyak. Sekarang gimana caranya biar ini bisa kita kirim ke sini. Nah, jadi di JavaScript itu ada konsep yang namanya promise. Gitu. Promise itu adalah sesuatu yang hasilnya ketika kita request itu belum tentu berhasil dan belum tentu gagal. Jadi butuh proses gitu. Dan dia tidak di serta-merta kita dapat. Nah, dalam konteks kita tadi memesan sesuatu, kan pernah juga kita kalau memesan di restoran tuh, oke, di si waitersnya udah nyatet nih, tapi begitu dia ke belakang, oh mas, mangganya habis gitu ya. Nah itu kan artinya kita gagal mendapatkan itu kan. Nah di JavaScript ada konsep yang seperti itu. Jadi ada namanya di sini tuh asynchronous namanya. Jadi di sini kita bisa export async function get, karena waktu kita ingin dapatin si couch ini bisa jadi juga dia gagal kan. Nah, makanya sebelum itu kita buat di sini ada namanya async await gitu. Dan ada konsep namanya try catch. Ini konsep yang untuk yang lebih modern nih. Jadi sebelumnya ada then dan catch dan sebagainya itu. Kalau ini try catch nih. Jadi di try catch ini kalau berhasil dia masuk ke blok yang ini, kalau dia gagal dia masuk ke sini. Gitu. Misalnya kita akan pakai yang ini, jadi kita akan return si next response JSON. Kita kasih improper lah ya, status sama dengan sukses misalnya. Lalu message, karena kita pakai bahasa Indonesia semua, apa nih, berhasil mendapatkan data. Lalu datanya kita samain aja dengan yang ini. Ini, jadi kita taruh ke sini, untuk kita kirim ke depan. Gitu ya. Kalau dia gagal, maka kita akan mereturn next respon juga, JSON, lalu kasih di sini status, ini error, message, gagal mendapatkan data, lalu dikasih tampilin errornya ini. Nah, tinggal ditulis begini, nanti sebenarnya ini shortcutnya ya. Ini sama dengan kayak gini nulisnya gitu. Cuman karena dia sama, ya udah ini bisa langsung dibuat gini. Ini shortcutnya, lebih simpel. Jadi ini ngebacanya dia akan mereturn data ini kalau dia berhasil, kalau dia gagal akan mereturn data ini. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita lihat nih. Berarti dia harusnya ngambilnya dari API. Dari app API berarti langsung API aja. Kita bisa ambil ini API segini. Nah, kita udah dapat nih ada 2 data nih. Data dari sini tadi. Oke, biar lebih bagus datanya kita pindahin aja ke dalam folder data. Di sini kita kasih folder data. Lalu di sini kita kasih file namanya quotes.ts. Kalau teman-teman pakai JavaScript nanti pakai JS ya. Ini saya cut, lalu saya copy ke sini. Di sini saya ekspor biar saya bisa import di sini. Ini sama kayak inilah ya. Datanya kita lempar dari si
folder yang lain, nanti kita panggil di sini. Ini bisa saya import ke sini kayak gini. Jadi import codes dari data ini tadi, karena pada saat kita install, ingat tadi ya, kita tidak mengganti defaultnya. Jadi ini semua yang ada di SRC akan dimulai dari sini. Jadi kita nggak perlu, kalau dulu kita harus begini, kalau kita nggak perlu, nggak hafal lokasinya gitu. Tapi sekarang nggak perlu dibuat titik-titik ini, karena ini kalau nested jadi panjang banget gitu. Jadi ini bisa langsung pakai add ini. Nah, kalau bingung add-nya datang dari mana, add-nya udah didefinisikan di sini nih. Jadi semua yang ada di SRC di sininya kita ganti sebagai ini. Gitu. Oke, sudah berhasil. Ini kita udah berhasil dapetin datanya. Lalu kalau misalnya gimana caranya kalau saya mau dapatin cuman yang ID-nya satu aja gitu. Ya udah, ini bisa di Next.js itu ada dynamic routes namanya. Jadi ini bisa saya buat gini, ID. Nah, ini di folder ID ini dianggap sebagai parameters gitu ya. Jadi di sini saya bisa buat lagi export async. Ini juga pakai async function ya. Namanya get. Jadi si API ini macam-macam metodenya ya. Ada get untuk ngambil, put untuk mengubah, post untuk ngirim, dan delete untuk ngapus gitu. Itu standarnya ya. Walaupun nanti ada patch dan sebagainya. Yang standar sering dipakai itu. Ini saya hapus karena tidak dipakai. Jadi langsung di sini aja. Kita akan pakai ini sebenarnya. Di sini ada params namanya. Lalu paramsnya ini sebenarnya itu promise ya. Nah, ini pakai tipe data kayak gini, teman-teman nanti harus sering-sering latihan ya. Tapi dengan begini teman-teman jadi ini, jadi lebih terdefinisi gitu pekerjaannya, sehingga nanti ketika teman-teman bekerja beneran gitu, apalagi punya tim, jadi udah didefinisi ini outputnya kayak gimana dan sebagainya. Jadi ini kalau ini params itu udah pasti isinya ID gitu. Jadi saat saya cons sini ID, misalnya saya await dulu paramnya. Jadi udah pasti isinya ID gitu ya. Jadi saya return, saya import dulu cons selected quotes misalnya. Biasakan kalau buat variabel itu pakai bahasa Inggris ya. Walaupun isinya nanti kayak message dan sebagainya itu bisa bukan bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau variabel itu usahakan selalu bahasa Inggris. Jadi ini adalah quotes, selected quotes-nya. Berarti saya akan import quotes-nya dari yang tadi, dari data tadi. Lalu saya filter, cari yang di sini quotes. Jadi ini data satuannya. Cari yang quote ID-nya sama dengan ID. Jadi cari yang di data quotes ini, yang ID-nya ini sama dengan ID yang dikirim dari params ini. Gitu. Oh, terusnya keluarin aja kayak gini. Quotes ID. Oke, apa kita coba aja ya, biar kita lihat ada errornya itu tertangkap di sini nanti. Next, response. Nah, kalau teman-teman mau lihat datanya kayak gimana, langsung ke sini. Ada di sini, di semua aplikasi itu biasanya ada istilahnya itu documentation. Jadi di documentation ini teman-teman bisa lihat coba dynamic API gitu. Dynamic API.
Di sini teman-teman bisa lihat yang params. Ada di sini semua hal. Oke, saya gedein biar ada menu di sebelah sini ya. Example conditional statement. Sini ada request, make request. Lalu ada middleware di sini, nanti sebelum masuk ke paramsnya dia akan difilter dulu oleh si middleware itu biasanya. Ada headers dan sebagainya. Nanti kalau udah serius, sudah yang kayak yang di sini, itu udah pakai headers tuh ya. Jadi ada error kalau dia terlalu banyak nge-hit, ini untuk menghandle DOS biasanya. Oke, dia harusnya pakai Rex ya. Jadi data ini bisa teman-teman lihat di GitHub saya, GitHub di promo ini. Saya belum bagiin tadi ya. Nanti ada ini nih, puts. Nah, di sini ada apa readme-nya. Lalu ada contoh-contoh juga, tapi ini pakai ya ini udah TypeScript. Jadi ini coba kita intip ya. API-nya udah cukup kompleks. Misalnya di ID sini. Ya. Dan nulisnya harusnya gini nih, pakai request sama dengan saya akan copy paste ini. Kayak gini. Request ini sebenarnya nggak dipakai ya, jadi ini tidak dipakai, jadi bisa kita hapus. Bentar. Saya gedein biar enak lihatnya. Oke, ini jadi ada dua hal nih. Jadi karena si filternya ini, kalau teman-teman lihat data ini tadi, kan ini number ya. Sementara nanti yang dikirim di sini katanya string nih. Nah, karena dia string, makanya harus kita convert dulu. Const ID number sama dengan ID itu number, isinya ID gitu. Baru yang dibandingkan adalah ini. Ini adalah proses mengconvert ya, convert antara ID ini, mengconvert antara ID yang string ini untuk menjadi number. Nah, di JavaScript itu unik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini sama dengan, coba ya kita di sini ya. Di sini tuh ada, kalau teman-teman buat gini, itu ada konsol kan di sini kan. Nah, ini itu kalau kita buat gini, ini tuh false. Kenapa false? False itu maksudnya nggak sama gitu. Kalau ini, apakah sama dengan ini, itu dianggap berbeda. Karena apa? Karena satu yang number ini, yang nggak ada tanda kutip ini, berbeda dengan satu yang ada tanda kutipnya. Tetapi kalau ini saya sama dengannya, ini namanya strict equals ya. Jadi benar-benar sama persis gitu, baik tipe data maupun nilainya. Tapi kalau saya buang satu, jadi true dia. Jadi satu ini dianggap ini juga satu gitu. Jadi kalau mau membandingkan tipe data dan nilai, pakai titik sama dengan 3. Tapi kalau mau membandingkan antara ini nggak ngecek tipe datanya, boleh cuma 2 kayak gitu. Oke, kita skip itu. Nanti sambil teman-teman pelajari aja di ininya soal tipe data di JavaScript itu cukup unik ya, banyak hal yang kemudian sampai jadi meme gitu ya. Oke, kita return
kita buat ini dulu, kondisi dulu. If kalau ada ini, jadi kalau misalnya kita ngirim parameternya ada, maka kita akan return. Oke, biasanya nih kalau nggak ada dulu dicek. Jadi kalau ini negasi kan, dalam matematika ini negasi. Jadi kalau tidak ada selected goods-nya ini, maka kita akan return next response sebagai error. Status error message data tidak ditemukan, baru kita kasih juga di sini statusnya itu 404. Jadi di RESTful API ada berapa standar untuk penulisan status API-nya ini ya. Ada kode-kodenya, ada kalau create itu biasanya 200, kalau internal server error, kalau sini biasanya di sini errornya 500 nih. Status sama dengan error message internal server error. Lalu di sini kita kasih misalnya statusnya ini ke 500. Ini kita kasih errornya aja nih. Lalu kalau dia berhasil, return. Kita langsung lihat next responnya. JSON status success message berhasil mendapatkan data. Lalu kirim datanya tadi selected goods data sama dengan. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk nge-hit API-nya. Ini API misalnya 2. Kita akan dapat nih internal server error. Kenapa? Coba kita lihat. API 2 karena request wajib ada nih. Walaupun nanti sebenarnya kita harus handle juga nih karena di Next.js itu ada namanya unused variable gitu ya. Jadi itu yang nggak boleh ada seharusnya. Nih, jadi berhasil dapat yang kedua. Kalau saya ganti nih 1, berhasil dapat 1. Ini biasanya kalau kita naruh di database kayak gini cara nyarinya ya, nyari datanya. Nah kalau saya misalnya 3, kan kita cuma 2 tadi ya. Kalau saya 3, nih dia akan dapat ke sebentar. Ini karena dia tetap dianggap ada nih. Jadi biar dia tetap tidak ada, maka pengecekannya tidak boleh gini. Tapi kalau ini length-nya itu sama dengan 0 gitu, maka kembali ini. Jadi nanti ketemu situ tuh. Set data tidak ditemukan. Ini kalau saya tembak pakai Postman, nanti keluar statusnya. Jadi ini teman-teman kalau mau jadi developer back end, front end juga sih harus install ini nih namanya Postman untuk biasa ngecek ya. Walaupun ada beberapa ini ya, ada API Doc. Kita juga biasa pakai API Doc, ada Thunder Client gitu. Nah, ini fungsinya kita bisa lihat ini nih, responnya ini. Ini kalau saya hit misalnya 2, ini statusnya oke. Sini berhasil. 5 bisa 4 ya. 4 juga error 404. Oke, kita udah berhasil buat ininya sebentar nih.
Coba gini aja nih, harusnya nggak error ya. Oke, kita akan panggil data yang tadi ke front end kita ya. Front end di sini, yang ini tadi, kita akan di Next.js itu ada konsep namanya server side dan client side. Nah, yang tadi teman-teman lihat yang di sini tadi itu server side tuh, bagian yang tidak dilihat oleh user. Jadi user nggak tahu kalau ada fungsi-fungsi ini, nggak tahu dia. Nah, yang user lihat adalah yang di client side-nya ini. Makanya ini harus pakai use client di sini untuk menandakan bahwa ini client side gitu. Jadi yang use client inilah yang membuat dia bisa interaktif gitu, bisa on click dan sebagainya itu. Oke, sekarang saya akan buat state dulu. Di sini ada konsep namanya state. State itu kayak memorinya lah, kayak dia ngingat data ya. State ini di React itu ada namanya use state. Use state itu semacam memori atau pengingat dia, tapi milik komponen ini. Jadi begitu komponen ini ditutup, nanti buka komponen lain, yang diingat tadi hilang gitu ya. Misalnya di sini quotes dan sini set atau data deh, data sama set data. Nah, di sini ada dua hal, yang ini datanya, yang ini set datanya ini adalah untuk merubah data ini, merubah isi ini. Nah, ini kita bisa definisikan dulu datanya. Ini harusnya gini ya, bisa isinya tuh bisa array of object yang ada ID, number, lalu text string, lalu text string, lalu ada author string, lalu ada tadi terakhir apa? Kategori ya, kategori string. Atau ini kan ada dua kemungkinan, bisa itu, bisa juga null gitu. Ini kita buat null aja. Lalu yang tadi kita di sini ada hooks. Ini namanya hooks ya teman-teman. Ini hooks. Coba aja ini kita taruh dulu. Data gitu. Oh ya, karena ini data ini nanti akan macam-macam seperti itu, kita buat gini aja. Ini nanti karena kita udah pakai Tailwind, kita bisa buat class name di sini. Ini dibuat flex. Kemudian full ini untuk menandakan agar dia lebarnya full screen. Lalu min screen ini untuk menandakan agar dia secara horizontal dia juga full ya. Lalu kita bisa definisikan dia sebagai flex. Kemudian justify center agar dia di tengah-tengah secara vertikal, secara horizontal. Lalu item center agar dia di tengah-tengah secara horizontal, secara vertikal atas bawah ya. Ini justify untuk dia kiri kanan, flex ini agar dia bisa diatur ini justify atau item centernya ini. Oke, ini tengah. Ini harusnya dia muncul di tengah nih, sini. Tuh, ini tengah keluar ya. Oke, sekarang si datanya ini adalah quote. Sekarang saya akan munculkan data-data yang tadi kita panggil dari sana. Sebelum kita panggil, kita munculin dulu datanya ya. Data. Kalau datanya ada, maka kita mapping datanya biar dia berulang. Lalu di sini untuk menandakan ini elemen. Lalu ini tipe datanya biar enak kita buat aja di sini, kita type dulu. Type quotes sama dengan buat ini kita pindahin ke atas saja. Nah, ini udah bisa taruh di sini. Nah, ini lalu ini
karena ini karena datanya singular ya. Jadi ini bisa didefinisikan ke sini, lalu kita masukin datanya. Jadi datanya di sini adalah loopingan dari sini tadi misalnya ada 10 data, nah ini satu persatunya muncul di sini. Jadi di dalam JavaScript ada konsep namanya looping ya. Looping itu adalah perulangan. Di banyak cara mendefinisikan, ada pakai let i, biasanya orang-orang pakai itu ya, let for namanya, for let ya, ada for each, ada map dan sebagainya. Nah, kita sekarang pakai map. Map itu adalah built-in function dari array ya. Untuk belajar ini teman-teman bisa buka di MDN atau bisa tadi di tutorial di website saya udah saya jelasin singkat untuk mengenai cara penggunaan map dan sebagainya ini. Oke, syarat pertama kalau kita mau nge-map harus ada key-nya. Key-nya ini harus unik, jadi saya pakai i. Nah, ini kalau enaknya pakai JavaScript tuh ada ini nih. Pakai TypeScript ya. Tipe datanya langsung ada di sini karena saya definisikan tadi di sini ya. Saya pakai ID karena ID yang pasti unik kan, kalau other bisa aja sama gitu ya. Lalu di sini saya akan panggil ID lagi, text di sini ya. Text. Lalu ada author-nya di sini. Lalu sini ada kategori. Nah, ini. Oke, coba kita lihat. Nah, quotes-nya ini masih kosong kan, karena kita belum ngapa-ngapain ya, belum masukin datanya. Lalu untuk masukin datanya, kita pakai use effect. Ada banyak cara sebenarnya, tapi saya akan pakai use effect karena kita ada di client komponen ya, client side. Jadi pakai use effect. Di sini ini juga hooks dari JavaScript. Jadi pada saat dia di mount, dia akan menjalankan ini nih. Mount itu maksudnya pada saat komponen ini terlihat gitu ya, sederhananya dia akan menjalankan ini. Jadi di sini saya bisa const res sama dengan kita akan pakai fetch. Fetch-nya itu dari API tadi. Lalu console dulu deh, console log res. Ini nanti harusnya pakai async await ya. Jadi coba kita lihat dulu ini berhasil nggak. Nih karena dia promise, dia harus di async await. Oke. Dia di async await itu dari sini, const res ini sama dengan di sini kita fetch dulu, const function fetch datanya ada di sini ya. Fetch data sama dengan async. Ini saya contohkan pakai arrow function ya. Const data await fetch. Oke. Ada selain OH, ada namanya promise. Nih, di contoh ini tutorial tadi sini, kemudian kita masuk ke JavaScript ini. Jadi di sini ada konsep namanya tuh promise ya. Promise. Di promise ini ada namanya then fetch data misalnya gini, dance ini, kemudian resultnya ini. Kalau dia data yang berhasil diambil, dia akan mengembalikan sebuah data, tapi kalau dia gagal akan mengembalikan sebuah error gitu. Sederhananya kita bisa contek aja di sini di app, kemudian di patch-nya ini
Tapi kalau yang di sini teman-teman udah ngelihatnya tuh udah ini ya, udah kompleks banget ya. Saya akan copy yang ini, lalu masukin di sini. Terus saya juga buat di sini untuk loadingnya ya, const loading, set loading, sama dengan use state juga. Ini pakai tipe data namanya boolean ya. Boolean itu hanya ada dua nilainya, true atau false. Jadi di sini kita buat false aja. False, jadi pada saat nge-fetch dia jadi true nih di sini. Kita jadiin true di situ. So loadingnya true. Oh ya, sudah ada set loadingnya true, kemudian set datanya di sini kita ganti set data, result the data. Ini kita ganti tadi hanya API saja kan, nggak pakai itu. Oke, baru di use effect-nya ini kita execute. Lihat ya. Di ini sebentar, seharusnya sudah berhasil ya, sebentar. Result set data. Oke, kita ini dulu. Ini statusnya nggak gini tulisannya ya. Statusnya itu harusnya tertulisnya kita lihat, kita intip dulu di API-nya tadi. Seharusnya ditulisnya begini. Jadi kalau statusnya sukses nih, maka dia akan mengembalikan data, maka dia akan ngisi ini, ngisi step ini menjadi pakai data resultnya ini. Oke, kalau dia loading, coba. Kalau dia loading, maka akan biasanya pakai ini ya, pada kayak kondisional namanya. Kita tanya apakah dia loading. Kalau dia loading maka akan membalikan ini, akan di loading. Kalau dia tidak loading, maka kita akan kembalikan ini. Kita cek lagi ya, kita cek lagi apakah dia datanya ada. Kalau datanya ada kembali ini, tapi kalau nggak ada, kembalikan. Kita kembalikan. Oh sorry, dia sudah ya. Oke. Terus ini jalan sih. Nah, jadi udah ada dua data nih. Ini kenapa jelek begini? Karena dia belum kita styling ya. Gak apa-apa. Ini saya bungkus dulu ke dalam div. Biar dia nggak flex. Kalau flex itu jadi ke samping gitu dia modelnya. Ini saya akan class name dulu. Flex juga, tapi yang kali ini flex call. Sehingga dia ke bawah gitu. Ini biar bagus kita kasih jarak gap, kita kasih gap dia di 4 coba ya. Oke, ini kenapa ada cost di tengah-tengah? Oh, sorry. Dia akan menganggap ini dua data gitu.
Kita harus bungkus dulu dia. Oh, sorry. Ini berarti yang ini kita buat flex call aja. Jadi dia biar ke bawah juga gitu. Nah, ini. Terus ini kita gedein dulu last name. Text kita buat 2XL untuk biar ukurannya lebih besar tuh. Kemudian kita kasih fontnya tebal, bold. Lalu kita kasih biar jarak dari bawah, kita kasih margin button MB, kita kasih 5. Tuh, biar dapat gini. Lalu ini biar bagus, kita akan kasih class name dulu. Class name di sini kita kasih BG. BG itu background ya. Background gradient aja. Background gradient to B ini berarti to button, jadi dari atas ke bawah. Kalau yang button right ini berarti ke kanan bagian bawah. Oke, kanan bawah. From blue misalnya, atau oke blue deh. Blue 800 to blue 700 misalnya. Jadi dia dari gelap banget ke agak terang gitu ya. Coba kita lihat. Nah, tuh dapat begini, lalu kita kasih padding. Padding itu adalah jarak dari komponen ke bordernya dia. Jadi kita kasih 6 biar agak besar. Oke, ini styling ini enak. Biar enak tuh kita buat ini aja. Nah, ini langsung kelihatan soalnya. Ke paddingnya 6 tadi kita kasih ya. Lalu kita kasih rounded-nya. Rounded-nya itu yang di pinggiran ini ya. Pinggiran ini. Rounded XL. Kayak gitu bentuknya. Lalu kita kasih teksnya biar kelihatan harus white. Nanti kalau waktunya udah habis ingatin aja ya Kak Penny ya. Ini bentar doang ini. Lalu teksnya ini kita buat ada ininya ya, ada tanda kutip ini kan biasanya kan, biar keren. Oke, ini harusnya pakai tanda kutipnya ini. Nah, gitu. Jadi kita besarin aja. Oke. Teksnya ini. Oke, class name, kasih class name. Teksnya ini kita kasih XL aja ya, XL besar dia. Lalu kita kasih margin ke bawahnya biar dia kasih jarak nih antara teksnya sama name-nya ini. Bukan jarak ya, kita kasih border aja, kasih pembatas, kita kasih garis pembatas. Tapi bordernya hanya yang bawah aja. Jadi border B. Kasih bordernya itu kasih yang warnanya agak jangan terlalu putih lah ya, agak gelap-gelap gitu deh. Ini. Lalu biar berjarak antara tulisan sama bordernya kita kasih padding button, dan buttonnya kasih 6 juga. Gitu. Terlalu jauh kita kasih 4. Oke. Lalu agar berjarak antara si bordernya sama si tulisan nama autornya ini, kita kasih margin button MB, kita kasih cuma 2 misalnya. Nah, ini ada jarak kan? Lalu kita mau nih antara si step job sama motivasinya ini kiri kanan, si step jobnya di kanan, di kiri, si motivasinya di kanan sini. Caranya di sini kita buat div lagi. Lalu yang dua biji ini tadi, si nama pengarang sama kategorinya dibuat flex lagi. Class name, flex. Agar kiri kanan. Biar dia ke ujung sini sama ke ujung sini pakai justify between. Ini. Jadi dari ujung ke ujung. Nah, si step jobnya ini, si author ini biasanya ditulis pakai huruf miring misalnya. Class name ada namanya text. Ada
italic di sini. Itu. Kemudian si motivasinya ini kita kasih kayak badge gitu ya. Jadi oke, belum ada, berarti ini harusnya kita kasih button aja. BTN ya, BTN. Oh sorry, nggak usah dikasih BTN, tapi kita kasih BG aja, BG gray 500, tapi kita kasih opacity dia 50 misalnya. Nah, kayak gini kita kasih P5, lalu kasih rounded. Oke, ini harusnya PX, jadi PY-nya tetap, rounded-nya dikasih XL atau MD. PY-nya, padding atas bawahnya, padding Y, itu cuma dikasih 2 aja. Oke. Lalu, oke, gini aja. Nah, teman-teman ini sebenarnya udah selesai ya. Sesederhana itu, tapi nanti saya kasih teman-teman link untuk sini. Untuk ini source data ini. Jadi teman-teman silakan mau di cloning, mau di fork, atau mau kasih kontribusi di sini juga bisa ya teman-teman. Ada petunjuk kalau mau kontribusi kayak gimana tuh, ada di sini. Kasih linknya. Oke, dari saya itu aja. Nanti mungkin sambil kalau ada yang ditanyakan silakan dipandu sama Kak Feni ya. Terima kasih dari saya, teman-teman udah menyempatkan diri juga. Mohon maaf karena waktunya cukup terbatas, tapi semoga aja ini jadi pemacu semangat teman-teman, ya, pemacu keren. Saya juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia sama teman-teman yang merayakan 17-an ya. Terima kasih dari saya, itu aja Kak Feni. Saya kembalikan ke Kak Feni. Oke, terima kasih Kak Liu. Wah, nih belajarnya pada serius banget nih kayaknya. Oke deh, teman-teman tadi, Kak Liu juga udah memberikan materinya ya yang sangat bagus nih. Mungkin teman-teman kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain, karena ini juga sudah malam ya, dan juga Kak Liu ini masih di kantor teman-teman, demi acara hari ini jadi belum pulang nih. Jadi, mungkin kalau misalkan nanti ada yang masih mau ditanyakan ke Kak Liu, boleh teman-teman untuk, DM atau mungkin cari sosmednya Kak Liu, atau Kak Liu mau kasih tahu sosial medianya biar teman-teman bisa diskusi sama Kak Liu, atau mau dapat review mengenai bootcamp di Hactivate dari Kak Liu, itu boleh banget. Oke, sekali Masih lagi di terima itu kasih ya. Kak Liu, atas waktunya dan atas, pembelajarannya yang sangat insightful banget nih. Oke, teman-teman kita lanjut aja ya ke acara selanjutnya nih. Tadi, aku udah lihat beberapa peserta yang aktif juga nih ya. Mungkin nanti di sesi akhir, teman-teman harus lebih aktif lagi ya, karena, aku masih memantau siapa aja yang aktif dan siapa aja yang akan mendapatkan 3 free online course Udemy by Hactivate. Oke, mungkin kita akan langsung saja masuk ke sesinya Kak Yara, yaitu Grow with Hactivate sesi 2. Apakah Kak Yara sudah di sini? Halo Kak Sudah Yara. ready. Halo, gimana teman-teman? Sudah puyeng nggak? Oke Kak Yara, mungkin langsung aja ya Kak Yara ya, dilanjut nih untuk sesinya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan teman-teman di Menti gitu ya, mungkin aku mau kenalan sedikit gitu terkait Hactivate. Aku juga mau ngucapin thank you ya Kak Liu udah ngisi di technical workshop bersama alumni di malam hari ini. Nah, next dulu aku mau ngenalin nih ke teman-teman, next lagi, journey-nya Hactivate sampai sekarang. Jadi Hactivate itu sudah ada dari 2016 dan udah ulang tahun juga untuk tahun ini. Jadi Hactivate
jalan ke 10 tahun dengan total student itu lebih dari 4.600 teman-teman, jadi banyak banget termasuk Kaliu, dan ini terus bertambah karena Hactivate itu akan buka kelasnya di setiap bulan. Nah, untuk alumni lebih dari 3.300 dan tentunya juga akan lebih banyak. Dengan alumni yang sudah ditempatkan kerja lebih dari 2.200, kemudian mitra perekrutannya itu lebih dari 1.000 company dengan gaji rata-rata di 8 juta. Kemudian programnya ada apa saja? Boleh di next. Nah, di Hactivate itu fokusnya ada 2 teman-teman, ada bootcamp sama training and certification. Buat teman-teman yang baru lulus kuliah atau baru lulus SMA atau mau switch career gitu ya, cocok, di bootcamp bisa yang full time bootcamp, kayak Kak Liu itu di full stack JavaScript atau data science. Nah, kalau misalkan teman-teman paginya ada kegiatan, teman-teman bisa, ikut yang night bootcamp, itu di malam. Di malam itu kita ada comprehensive data analytic, digital marketing, sama back end Golang, gitu. Nah, untuk teman-teman yang secara profesional sudah bisa IT gitu ya dan, mau certification atau training gitu. Nah, ada yang namanya, training and certification di Hactivate. Itu kita sudah jalan 2 sekarang, yaitu PMPC atau Professional Project Management Certification sama Penetration Testing atau pentest, cyber security. Dan akan ada lagi next-nya itu kayak hacker, cloud computing gitu. Jadi ditunggu aja. Nah, apa saja sih yang didapat di Hactivate? Boleh di next. Untuk full stack JavaScript itu terbagi menjadi 4 fase. Ada fase 0, fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, kurang lebih kurikulumnya seperti yang sudah ditampilkan oleh Kak Feni. Tapi selain kurikulum teknikal, ada juga kurikulum non-teknikal. Jadi kurikulum non-teknikalnya itu ada engineering empathy sama career service setelah teman-teman lulus gitu. Boleh di next. Nih, gambaran gitu ya kalau misalkan teman-teman, setelah lulus dari full stack JavaScript mungkin bisa jadi full stack developer, kemudian back end developer, front end developer gitu. Kemudian, masih banyak yang lain gitu ya, karena apa? Karena di Hactivate itu punya yang namanya career service setelah lulus, gitu. Boleh di next? Nah, career service-nya, salah satunya adalah career support gitu. Jadi di Hactivate tuh setelah lulus, dapat yang pertama adalah rekomendasi ke mitra hiring, kemudian yang kedua adalah job portal eksklusif, dan yang ketiga adalah career support. Nah, untuk career support itu mulai dari CV and resume preparation, kemudian interview coaching, jadi teman-teman ada mock-up interview-nya, kemudian body system sama career coaching. Itu bisa teman-teman dapat dan didiskusikan oleh tim karir gitu. Nah, ini sedikit banyak mitranya Hactivate dan ini akan terus bertambah. Sebenarnya aku tahu juga ketakutan teman-teman di sini terkait kerja gitu ya karena banyak layoff dan PHK. Tapi nggak perlu khawatir karena di Hactivate untuk mitranya itu ada banyak sektor. Jadi tidak cuma startup saja, tidak cuma fintech saja, tapi ada BUMN, ada bank, kemudian ada FMCG, F&B juga gitu, jadi nggak perlu khawatir. Nah, boleh di next. Ini contoh-contohnya gitu ya, kalau Kak Liu kalau nggak salah alumni Hactivate yang di BSD, jadi kita kampusnya ada 2, satu di BSD, satu yang di Jakarta, jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhannya teman-teman, tapi kalau misalkan di luar itu teman-teman pengen ikut, teman-teman bisa join-nya yang remote, kayak gitu. Boleh di next. Next lagi. Nah, aku mau jelasin untuk pilihan metode pembayaran. Untuk pilihan metode pembayaran di Hactivate itu ada 3, ada upfront reguler atau lunas, kemudian income share agreement yang dibayar setelah lulus, sama cicilan. Nah, untuk ISA ini hanya bisa dilakukan untuk teman-teman yang domisilinya di Jabodetabek atau Bandung, atau teman-teman memiliki wali yang domisilinya di Jabodetabek atau Bandung. Kalau nggak mau ISA karena cicilannya terlalu lama, teman-teman bisa cicil melalui financial partner kami, melalui cicilan 0% atau study no pay later, gitu. Next-nya,
Nah, ini beasiswa Night Bootcamp, teman-teman bisa join. Aku juga kirimkan di kolom chat. Kalau misalkan teman-teman mau daftar scholarship atau 1 jam belajar, boleh di next lagi, Kak Feni, langsung overnya aja. Nah, ini untuk yang 1 jam belajar eh, ketemu sama head-nya data science dari Kak Fahmi, teman-teman boleh scan barcode atau teman-teman klik yang di kolom chat juga sama ya linknya, cuman aku rename tadi. Masuknya sama, teman-teman bisa pilih tanggal sesuai yang teman-teman bisa. Gitu. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bacakan di eh, Menti tadi? Oke, kayaknya belum ada. Boleh yang di Mentimeter, tadi ada yang bertanya ya? Aku sedikit jawab dulu. Untuk tadi kan ada yang tanya, Kak ada nggak sih belajar yang kayak data analisis? Ada nggak sih yang program di Hactivate yang bisa belajar di atas jam 9? Untuk di atas jam 9 malam, saat ini belum ada teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman paginya ada kegiatan, alternatifnya itu ikut yang Night Bootcamp, itu belajarnya Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 10, itu sudah include sama career service yang didapat oleh teman-teman. Oke, ada yang tanya apa saja skill Hactivate yang paling penting di industri AI. Ini kita semua kurikulumnya itu powered by AI, jadi ada terselip sedikit materi AI-nya termasuk full stack JavaScript sama data science juga dan program-program yang lain di akhir fase. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin aku bisa share nanti silabusnya ke teman-teman atau teman-teman bisa chat aku di nomor ini untuk silabus lebih lengkapnya. Gitu. Oh, ini kayaknya nggak nanya ke aku ya, penasaran sama NSA, Kak. Pernah dengar katanya ada sistem leveling ya. Ini ke Kak Liu kayaknya. Mungkin Kak Liu masih ada di sini? Sudah nggak ada, Kak. Oh, udah nggak ada. Oke. Tadi udah ya, yang untuk program di atas jam 9, aku rekomendasinya adalah teman-teman, kalau di atas jam 9 nggak ada, tapi kalau yang malam kita ada comprehensive data analytic, digital marketing, sama back end Golang gitu. Tapi kalau misalkan yang pagi, ada full stack JavaScript sama data science, tapi memang tidak direkomendasikan untuk student-student yang sedang kuliah atau yang sedang bekerja. Jadi kalau paginya ada kegiatan, alternatifnya ikut yang Night Bootcamp. Gitu. Oke, jangan lupa daftar scholarship-nya Hactivate. Oh ya, Feni, aku mau info sedikit ya terkait scholarship. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ikut. Jadi untuk scholarship itu terbagi menjadi 2. Ada yang scholarship full time bootcamp sama scholarship night bootcamp nih, Feni. Kalau kemarin-kemarin kan pada nanya ya, kok yang night bootcamp terus, Kak? Gitu. Nah, sekarang kita ada yang full time bootcamp. Cuman untuk yang full time bootcamp kita tujukan untuk perempuan. Jadi supaya perempuan-perempuan ini juga belajar IT gitu ya. Jadi kita langsung kasih subsidi sebesar 10 juta untuk student yang mau daftar full stack JavaScript dan data science. Tapi gak perlu khawatir yang laki-laki itu bisa ikut scholarship Night Bootcamp, itu terbagi menjadi 3 ada full cover scholarship 100%, jadi 100%-100%-nya di-cover oleh Hactivate, kemudian parsial 50%, jadi 50%-nya disubsidi oleh Hactivate, 50%-nya disubsidi oleh teman-teman, dan yang paling kecil nilainya adalah parsial 30%. Jadi 30%-nya disubsidi oleh Hactivate, 70%-nya disubsidi oleh teman-teman. Itu bergantung dari nilai. Jadi kalau nilainya sempurna, kita kasih 100% scholarship-nya. Teman-teman boleh cek juga yang sebelumnya sudah dapat scholarship gitu.
Gitu mungkin Feni, info dari aku. Jadi linknya udah aku taruh di kolom chat, ini juga udah dibantu sama Feni, jadi teman-teman bisa submit aja, gitu. Paling dari aku cukup Feni, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin Kak, nih teman-teman mungkin ada yang ingin tanya kali ya, perbedaan, belajar yang full time sama yang night bootcamp tuh apa aja sih? Apakah cuma bedanya karena online sama nggak online gitu? Oke. Jadi, kalau untuk yang full time bootcamp itu memang, kita belajarnya intensif dari jam 9 sampai jam 6 sore. Ada pengulangan, ini banyak banget yang ditanya yang nanya gitu, "Ada pengulangan fase nggak, Kak?" Gitu. Ada, sistemnya kalau full time bootcamp itu pengulangan fasenya di bulan depannya nih, Feni dan temen-temen. Jadi, kurang lebih kalau full stack JavaScript itu kan 4 bulan. Nah, itu bisa, lebih dari 4 bulan, gitu. Tapi kalau misalkan night bootcamp, misalnya ambil contoh back-end Golang, itu juga 4 bulan. Tapi kalau night bootcamp, ketika anaknya nilainya di bawah KKM, itu sistemnya remedial atau remed. Remednya di bulan yang sama sambil fasenya berjalan. Jadi lulusnya sama, 4 bulan juga, tidak lebih. Tapi kalau full time bootcamp, itu bisa lebih dari 4 bulan, gitu. Oke, Kak, ini ada yang tanya nih, katanya saya Mhm. pengajar di SMA tapi ingin belajar pemrograman, saran beasiswa Min karena keterbatasan biaya. Oke, thank you nih yang nanya juga nggak tahu ya siapa. Mungkin Kakak yang bertanya boleh submit dulu aja, untuk scholarship-nya. Jadi kan nanti tes ya, kalau nilainya oke, misalkan 100 nilainya ya, kita akan kasih 100% full cover scholarship. Tapi kalau misalkan nilainya di bawah 100% itu ada yang parsial dan itu juga bisa dicicil, Feni. Jadi tidak memberatkan, tapi fasilitasnya sama seperti yang reguler, jadi tidak ada yang dikurangi, gitu. Ada yang nanya, "Kak Deden, kalau night bootcamp harus on cam, Kak?" Oke, ini kayaknya, Kak Deden waktu itu yang ikut scholarship juga kan ya, kalau nggak salah ya? Golang ya? Nah, kalau night bootcamp itu memang, kalau full on cam itu boleh, lebih baik, tapi kalau misalkan enggak karena ada keterbatasan device itu nggak apa-apa. Tapi untuk live coding, karena kalau live coding itu kan ujian, teman-teman mungkin alternatifnya bisa menggunakan 2 device. Jadi satunya live coding, satunya on cam gitu. Karena kalau di Hactivate itu tidak mentoleransi kecurangan dalam bentuk apapun. Karena kan lulus dari Hactivate maunya udah jadi talent ready gitu. Tapi kalau misalkan ada kendala terkait on cam, nggak apa-apa kok. Atau bisa pakai 2 device alternatifnya. Kayak gitu ya Kak Deden? Oke. Nah, Kak, mungkin aku mau nambahin pertanyaan lagi nih, satu lagi. Eee, Boleh. kalau misalkan kan tadi Kak Yara juga jelasin nih kayak beberapa, metode pembayaran ya. Nah, ini tuh sering banget sih, Kak, kalau misalkan event teman-teman suka nanya ya ini kayak, "Kak, bedanya pembiayaan ini sama fasilitasnya apakah juga dibedain?" Sebenarnya apa sih, Kak? Apakah dari metode-metode ini akan ada pembeda juga dari apa yang teman-teman dapat fasilitasnya? Oke, thank you. Ini banyak banget memang yang tanya kayak, "Kak, aku kalau cicil entar aku nggak naik," gitu ya. Nah, ini paling aku info juga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk metode pembayaran itu hanya metode pembayarannya saja. Jadi kan tidak semua orang itu bisa langsung bayar lunas. Tapi dari Hactivate hadir memberikan solusi untuk, "Oh ya udah kalau nggak bisa bayar lunas, mungkin bisa dicicil," atau kalau misalkan tidak mau dicicil, mungkin bisa melalui ISA atau income share agreement yang dibayar setelah teman-teman lulus atau teman-teman dapat kerja nih, Feni. Tapi secara fasilitas itu semuanya sama, termasuk bantuan pencarian kerjanya. Jadi sama-sama dapat kelas, projeknya juga sama, mentoring juga sama, tidak ada yang dikurangi satupun. Pun dengan bantuan pencarian kerja. Kalau career service itu yang membedakan, on demand career service sama full service career itu nilainya. Nilai teman-teman ketika teman-teman lulus.
kalau nilainya 80 ke atas, meskipun cicilan atau ISA, itu tetap dapatnya adalah full service karir, gitu. Tapi kalau misalkan nilainya 75 gitu ya, tapi dia lunas, tetapnya dapat on demand, nggak bisa kita ganti menjadi full service karir, gitu. Jadi nggak perlu khawatir kok terkait itu. Oke, berarti nggak ada pembeda ya, Kak? Semuanya Mhm, sama, asalkan sama, teman-teman belajarnya, bener gitu ya, konsisten dengan betul. perjanjian di awal gitu ya, Kak, ya? Betul betul betul. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Yara nih untuk sharing-sharing-nya. Mungkin kalau nanti teman-teman, mau menghubungi Kak Yara, kalau tiba-tiba kayak, "Oh nih abis acara ini berminat untuk join di bootcamp-nya Hacktivate," terus kayak mau diskusi sama Kak Yara lebih jauh, boleh banget Kak Yara, sampai dari jam 9 sampai jam 6 ya Kak Yara ya, standby Betul untuk betul. Kalau di weekend juga kadang aku sambil cek-cek ya kalau ada yang mau tanya, teman-teman oh, kalau mau minta silabus, boleh banget ya chat ke WhatsApp aku tadi aku udah kirim. tuh. Oke Kak Yara kalau begitu terima kasih Kak Yara Terima sudah kasih Feni, terima kasih semuanya. Oke, kalau begitu teman-teman, tadi Kak Yara sudah memberikan informasi yang sangat bagus banget ya, karena ada beasiswa, ada 1 jam belajar gratis. Jadi, kalau teman-teman bingung, 1 jam belajar gratis ini buat apa sih, Kak? Jadi, misalkan nih, teman-teman tuh selama ini sering ikut eventnya Hacktivate, terus bingung nih, aduh, yang mana yang cocok sama aku? Teman-teman boleh banget ikut 1 jam belajar dulu buat semakin yakin apakah teman-teman cocok di, program yang A, misalkan JavaScript. Apakah teman-teman benar-benar cocok di JavaScript atau data science atau program Hacktivate lainnya? Nah, melalui 1 jam belajar ini, teman-teman bisa, lebih meyakinkan diri teman-teman apakah, cocoknya di mana sih untuk skill yang teman-teman mau dapatkan gitu. Karena di Hacktivate kita tidak pernah memaksa. Kalau misalkan teman-teman, "Oh ya udah ikut, yang JavaScript aja, ikut ini aja, ikut itu aja, kita nggak ada pemaksaan. Jadi kalau teman-teman, sekiranya berminat untuk, "Kak, aku masih kerja, aku maunya kayak nambah skill aja di malam," terserah teman-teman mau ikut yang Golang, mau ikut yang, data analytics atau digital marketing, itu boleh banget. Karena kebetulan aku juga alumninya, alumni digital marketing, jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya ke alumni-alumni kita juga boleh banget. Atau tadi nih, eee, masalah fasilitas ya, kalau misalkan teman-teman mikirnya kayak, "Ah, abis dicariin kerja, udah dapat kerja, nanti nggak bisa diskusi sama, guru-guru atau instrukturnya Hacktivate," gitu ya. Tenang aja, di Hacktivate kita masih bisa, kalau teman-teman mau diskusi, kita ada namanya Discord alumni, di sana teman-teman bisa diskusi sama, mentor-mentornya lagi, gitu. Oke. Tadi, mungkin untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya lagi teman-teman, bisa, chat Kak Yara kalau misalkan mau mengetahui apapun tentang Hacktivate atau mau diskusi di grup atau mau chat aku boleh, nanti aku bantu untuk chat ke Kakak Yara. Oke, tadi aku udah ingetin teman-teman yang aktif hari ini akan mendapatkan hadiah ya. Nah, untuk yang hari ini aktif, kebetulan hanya 2 orang aja nih, sedih deh teman-teman. Maka dari itu aku hanya memberikan 2 hadiah kepada Kak Farhan dan juga Kak Deden. Selamat kepada Kak Farhan, nanti boleh chat aku atau Kak Ica, nanti bisa kasih nama, email, nomor teleponnya, nanti akan mendapatkan free online course Udemy by Hacktivate. Kalau begitu, teman-teman, karena acaranya juga sudah selesai, aku mau mengingatkan teman-teman juga jangan, lupa absen karena nanti, akan ada sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan ya kalau teman-teman absen. Lalu, nanti cara absennya gimana, teman-teman bisa klik yang absensi event Hacktivate, lalu nanti, isi namanya sesuai, nama teman-teman, karena nanti kita nggak bisa asal-asalan juga. Dan tolong untuk tidak dimasukkan ke dalam grup ya teman-teman, link absennya, karena nanti teman-teman yang tidak hadir malah mendapatkan sertifikat, karena sayang-sayang gitu. Oke, semoga teman-teman mendapatkan ilmu dari event hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya, semoga kita dapat bertemu di event selanjutnya. Aku Feni, pamit undur diri, sampai jumpa di event Activate selanjutnya. Bye-bye.